Selamat siang, kami dari kelompok 3. Di sini kita akan membahas tentang etik dan privasi. Perkenalkan, nama saya Rana Aryawan dengan NIM 2023-710. Perkenalkan, nama saya Asadela Dewi Muzalifah Sumantri dengan NIM 2023-703. Perkenalkan, nama saya Mariska Erlin Teresia dengan NIM 2023-719. Perkenalkan, nama saya Angelica Patricia PA dengan NIM 2023-735. Perkenalkan, nama saya Mutiara Vidya Safira dengan NIM belakang 106. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila Ravensky dengan NIM belakang 107. Pengertian teknologi. Teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu teknologia. Menurut Webster Dictionary, berarti systematic treatment atau penanganan suatu secara sistematis. Sedangkan teknik sebagai dasar kata teknologi berarti skill, sains atau keahlian. Keterampilan dan ilmu, kata teknologi secara harfiah berasal dari bahasa Latin texere yang berarti menyusun atau membangun. Sehingga istilah teknologi seharusnya tidak terbatas pada penggunaan mesin, meskipun dalam arti sempit hal tersebut sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi berasal dari kata Greek, teknologia, yaitu teknik yang berarti seni, keahlian, atau kerajinan, atau keterampilan. Sedangkan logia berarti kata studi, tubuh ilmu pengetahuan. Teknologi adalah sebuah pengetahuan tentang membuat sesuatu. Pengertian teknologi. Sistem adalah kumpulan komponen individu yang masing-masing terhubung dengan komponen lainnya. Untuk mencapai tujuan yang ditentukan, istilah sistem berasal dari kata Latin sistema dan sustema, masing-masing dan mengacu pada sekumpulan komponen yang saling berhubungan atau entitas yang saling bergantung, yang bekerja sama untuk melaksanakan tugas tertentu, menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari, pengelolaan perusahaan saat ini, dan memberikan informasi yang relevan kepada pihak luar perusahaan. Klarifikasi sistem. Klarifikasi sistem merupakan sebuah bentuk integrasi antara komponen-komponen dalam suatu kesatuan yang ditentukan oleh berbagai tujuan yang berbeda dalam setiap situasi atau masalah yang dihadapi oleh sistem tersebut. Sistem dapat diklarifikasikan menjadi beberapa sistem, yaitu ada sistem abstrak, sistem alam, beberapa sistem, dan sistem tertutup. Sistem abstrak adalah suatu sistem yang berupa pemikiran atau gagasan yang tidak dapat dilihat secara fisik. Sistem alam adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, bukan buatan manusia. Selanjutnya ada beberapa sistem beroperasi dengan perilaku yang dapat diprediksi, sedangkan sistem yang tidak pasti, sistem probabilistik adalah sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas. Yang keempat ada sistem tertutup, closed system, adalah sistem yang tidak dapat terikat dan tidak terpengaruh oleh lingkungan luarnya. Sedangkan sistem terbuka, open system, adalah sistem yang terikat dan dipengaruhi oleh lingkungan luarnya. Pengertian informasi. Informasi merupakan data yang telah diubah menjadi bentuk yang informatif dan dapat diterima oleh populasi yang menerimanya. Sumber informasi adalah data. Data adalah suatu fakta yang belum diolah menjadi sebuah informasi. Menurut Jogianto, data merupakan suatu fakta yang menggambarkan suatu peristiwa dan entitas yang sebenarnya. Data dapat berupa nilai di format teks, gambar, audio, dan video. Menurut buku Rainer R. Kelly, informasi adalah setiap pengetahuan atau kumpulan data terstruktur yang menjadi perhatian dan dapat bermanfaat bagi yang menerimanya. Informasi memberitahu tentang sesuatu untuk menjawab pertanyaan spesifik, mewakili kebenaran atau fakta tertentu. Pengertian sistem informasi. Menurut Loudon,
Sistem adalah komponen yang saling berhubungan menyebarkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, pengendalian, dan untuk memberikan gambaran aktivitas di dalam perusahaan. Sedangkan sistem informasi menurut Hall merupakan serangkaian produser formal di mana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi dan didistribusikan ke para pengguna. Menurut buku Rainer R. Kelly, sistem informasi adalah mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan tertentu. Selanjutnya adalah ethics. Etika berasal dari bahasa Yunani, bentuk tunggal, dan theta dalam bentuk jamak. Ethos bisa diartikan tunggal yang biasa, kadang rumput, kadang adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Dalam bentuk jamak, theta hanya mempunyai satu arti, yaitu kebiasaan. Menurut buku Rainer R. Kelly, etika mengacu pada prinsip benar dan salah yang digunakan individu untuk membuat pilihan yang memandu perilaku mereka. Etika mengacu pada prinsip-prinsip tentang benar dan salah yang digunakan orang-orang untuk membuat pilihan yang membimbing perilaku mereka. Memutuskan apa yang benar atau salah tidak selalu mudah atau jelas. Sayangnya, ada banyak kerangka kerja yang dapat membantu kita membuat keputusan yang etis. Pengambilan keputusan etis adalah proses yang kompleks, melibatkan pertimbangan berbagai faktor. Penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan tujuan ketika membuat keputusan. Dalam suatu dilema, nilai-nilai pada prinsip yang saling bertentangan dapat membuat pengambilan keputusan menjadi sulit. Prinsip dasar etika meliputi hal-hal berikut. Yang pertama ada responsibility, yaitu menerima konsekuensi dari keputusan dan tindakan. Yang kedua accountability, yang mengacu pada penentuan siapa yang bertanggung jawab atas tindakan yang diambil. Yang ketiga adalah liability, yaitu konsep hukum yang memberikan hak kepada individu untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh individu, organisasi, atau sistem lain. Ethical framework. Sumber standar etika. Yang pertama itu utilitarian approach atau pendekatan utilitarian. Menyatakan bahwa tindakan etis adalah tindakan yang memberikan manfaat paling banyak baik atau sedikit merugikan. Tindakan korporasi yang beretikalah yang akan menghasilkan hal tersebut. Kebaikan dan kerugian yang paling kecil bagi semua pihak yang terkena dampak pelanggan. Karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan fisik. Yang kedua, right approach atau pendekatan hak berpendapat. Pendekatan hak berpendapat menyatakan bahwa tindakan etis adalah tindakan yang paling melindungi dan menghormati hak-hak moral pihak-pihak yang terkena dampak. Hak moral dapat mencakup hak untuk membuat pilihan sendiri tentang kehidupan seperti apa yang harus dijalani, untuk memberitahukan kebenarannya, untuk tidak disakiti, dan untuk menikmati tingkat privasi tertentu. Tindakan organisasi yang etis adalah tindakan yang pro melindungi dan menghormati hak moral pelanggan, karyawan, pemegang saham, mitra bisnis, dan bahkan pesaing. Lalu yang ketiga ada the fairness approach atau pendekatan keadilan. Pendekatan keadilan berpendapat bahwa tindakan etis memperlakukan semua umat manusia secara setara, atau jika secara tidak setara, kemudian adil berdasarkan pada standar yang dapat dipertahankan. Misalnya kebanyakan orang mungkin melakukannya percaya bahwa adalah adil untuk memberikan gaji yang lebih tinggi kepada orang-orang jika mereka bekerja lebih keras atau jika mereka berkontribusi lebih besar jumlah kepada perusahaan. Yang keempat ada the common goods approach atau pendekatan kebaikan bersama. Pendekatan ini menyoroti hubungan yang saling terkait yang mendasari semua masyarakat sosial. Pendekatan ini berpendapat bahwa rasa hormat dan kasih sayang terhadap semua orang lain adalah dasar etika tindakan. Ini menekankan kondisi umum yang penting bagi kesejahteraan semua orang.
Kondisi ini dapat mencakup sistem hukum, kepolisian, dan pemadam kebakaran yang efektif, serta kesehatan perawatan, sistem pendidikan publik, dan bahkan tempat rekreasi umum. Dan yang kelima, the deontology approach atau pendekatan teknologi. Pendekatan ini menyatakan bahwa moralitas suatu tindakan didasari pada apakah bahwa tindakan itu sendiri benar atau salah berdasarkan serangkaian aturan, dan bukan berdasarkan konsekuensinya dari tindakan itu. Contohnya adalah keyakinan bahwa membunuh seseorang adalah salah, meskipun demikian sedang membela diri. Selanjutnya ada evaluasi tindakan alternatif. Kerangka kerja dalam etika adalah perspektif yang berguna untuk memikirkan tindakan apa yang dapat memberikan hasil moral yang paling baik. Kerangka kerja etika berikut ini dimaksudkan sebagai alat praktis untuk mengeksplorasi dilema etika dan mengidentifikasi tindakan etis. Terdapat 5 langkah kerangka. Yang pertama itu ada kenali masalahnya. Yang kedua itu ada dapatkan faktanya, yang ketiga itu ada evaluasi tindakan alternatif, yang keempat buatlah keputusan dan ujilah, dan yang terakhir itu ada bertindak dan renungkan hasil keputusan Anda. Yang pertama, recognize an ethical issue, atau mengenali masalah etika. Apakah keputusan atau situasi ini dapat merugikan seseorang atau suatu kelompok? Apakah keputusan ini melibatkan pilihan antara alternatif yang baik dan alternatif yang buruk? Apakah persoalan ini tidak hanya melibatkan pertimbangan hukum? Jika ya, dengan cara apa? Yang kedua itu ada get the facts atau dapatkan faktanya. Yang pertama itu ada fakta apa yang relevan dengan situasi tersebut. Yang kedua, apakah saya mempunyai informasi yang cukup untuk mengambil keputusan? Yang ketiga itu individu dan atau kelompok manakah yang mempunyai kepentingan penting dalam hasil yang dicapai. Yang keempat, sudahkah saya berkonsultasi dengan semua orang dan kelompok terkait? Selanjutnya ada evaluate alternative actions atau mengevaluasi tindakan alternatif. Pilihan mana yang akan menghasilkan manfaat paling besar dan dampak buruknya paling sedikit, atau disebut juga dengan pendekatan utilitarian. Selanjutnya itu ada pilihan manakah yang paling menghormati hak-hak seluruh pemangku kepentingan atau pendekatan hak. Selanjutnya itu ada pilihan mana yang memperlakukan masyarakat secara setara atau proporsional atau pendekatan keadilan. Lalu ada pilihan mana yang paling bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan dan bukan hanya sebagian anggota saja, pendekatan kebaikan bersama. Yang keempat ada make a decisions and test it atau buatlah keputusan dan ujilah. Dengan mempertimbangkan semua pendekatan yang ada, pilihan manakah yang paling baik untuk mengatasi situasi ini? Yang kelima itu ada bertindak dan renungkanlah hasil keputusan Anda. Bagaimana saya dapat menerapkan keputusan saya dengan sangat hati-hati dan memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan? Bagaimana hasil keputusan saya dan apa yang saya pelajari dari situasi khusus ini? Selanjutnya itu ada contoh pengambilan keputusan etis, yaitu terjadi pembulian di sekolah. Sebagai contoh di sini, yang kelompok saya ambil yaitu Mutiara adalah seorang guru di sebuah sekolah dasar. Salah satu siswanya, sebut saja namanya Citra. Citra adalah seorang anak yatim piatu yang tinggal bersama neneknya. Dan Citra adalah anak yang cerdas dan berprestasi, tetapi ia sering dibully oleh teman-temannya di sekolah. Langkah-langkah pengambilan keputusan untuk kasus tersebut adalah, yang pertama itu kita nentuin fakta-faktanya. Fakta-fakta di sini adalah Citra adalah seorang anak yatim piatu yang tinggal bersama neneknya. Selanjutnya itu ada Citra adalah anak yang cerdas dan berprestasi. Yang ketiga itu ada Citra sering dibully oleh teman-temannya. Yang kedua, ada mengidentifikasi para pemegang kepentingan. Para pemegang kepentingan yang ada di dalam kasus ini, ada Citra sebagai korban bullying, ada teman-teman Citra yang melakukan bullying, ada nenek Citra, dan ada orang tua murid lainnya. Yang ketiga itu ada mempertimbangkan alternatif-alternatif. Alternatif satu itu mengabaikan masalah bullying yang dialami Citra.
Alternatif 2, menegur teman-teman citra yang melakukan bullying. Alternatif 3, menghubungi orang tua murid lainnya untuk membahas masalah bullying. Alternatif 4, menghubungi pihak sekolah untuk membahas masalah bullying. Yang keempat itu ada menganalisis konsekuensi setiap alternatif. Alternatif 1, konsekuensi positifnya itu tidak perlu terlibat dalam konflik. Konsekuensi negatifnya itu citra akan terus menjadi korban bullying. Alternatif 2, konsekuensi positifnya itu teman-teman citra mungkin akan berhenti melakukan bullying. Konsekuensi negatifnya itu teman-teman citra mungkin akan membalas dendam kepada citra. Alternatif ketiga, konsekuensi positifnya itu orang tua murid lainnya mungkin akan mendukung upaya untuk menghentikan bullying. Konsekuensi negatifnya itu orang tua murid lainnya mungkin tidak akan peduli. Alternatif keempat, konsekuensi positifnya itu pihak sekolah akan mengambil tindakan untuk menghentikan bullying. Konsekuensi negatifnya itu pihak sekolah mungkin tidak akan mengambil tindakan yang efektif. Yang kelima itu ada membuat keputusan dari kasus tersebut. Berdasarkan analisis konsekuensi dari setiap alternatif, kami memutuskan untuk menegur teman-teman citra yang melakukan bullying. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan bahwa tindakan ini merupakan langkah awal yang paling tepat untuk menghentikan bullying. Kami juga mempertimbangkan bahwa jika saya mengabaikan masalah ini, citra akan terus menjadi korban bullying. Penjelasan dari keputusan ini yaitu, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip etika, yaitu keadilan dan perlindungan. Keadilan adalah prinsip untuk memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang, sedangkan perlindungan adalah prinsip untuk melindungi hak dan keselamatan orang lain. Dalam hal ini, Mutiara sebagai guru memilih untuk menegur teman-teman citra yang melakukan bullying karena ingin memberikan keadilan kepada citra dan melindunginya dari kekerasan. Selain itu, ia juga mempertimbangkan perasaan citra. Ia tidak ingin membuat citra merasa tidak nyaman atau terintimidasi. Ia ingin citra merasa aman dan dilindungi bahkan di sekolah. Kesimpulannya itu adalah pengambilan keputusan etik bukanlah hal yang mudah. Kita harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk fakta-fakta, para pemegang kepentingan, alternatif-alternatif, dan konsekuensi dari setiap alternatif tersebut. Dalam kasus ini, kami memutuskan untuk menegur teman-teman citra yang melakukan bullying karena kami mempertimbangkan prinsip-prinsip etika dan perasaan citra. Selanjutnya ada etika di lingkungan perusahaan. Etika di lingkungan perusahaan, banyak perusahaan dan organisasi profesi mengembangkan kode etik mereka sendiri. Kode etik adalah kumpulan prinsip yang dimaksudkan untuk memandu pengambilan keputusan oleh anggota organisasi. Misalnya Association for Computing Machinery, sebuah organisasi profesional komputasi, memiliki kode etik yang bijaksana bagi para anggotanya. Perlu diingat bahwa kode etik yang berbeda tidak selalu konsisten satu sama lain. Oleh karena itu, seorang individu mungkin diharapkan untuk menyesuaikan diri dengan beberapa kode. Misalnya, seseorang yang merupakan anggota dari dua organisasi besar yang terkait dengan komputasi profesional mungkin secara bersamaan diminta oleh suatu organisasi untuk mematuhi semua undang-undang yang berlaku dan organisasi lain untuk menolak mematuhi undang-undang yang tidak adil. Selanjutnya itu ada etika dan teknologi informasi. Semua karyawan memiliki tanggung jawab untuk mendorong penggunaan informasi dan teknologi informasi secara etis. Keragaman dan penggunaan aplikasi teknologi informasi yang terus berkembang telah menciptakan berbagai banyak masalah. Etika. Isu-isu ini jatuh ke dalam 4 kategori umum, yaitu yang pertama ada privasi, yang kedua akurasi, yang ketiga ada properti, dan yang keempat itu ada aksesibilitas. Banyak masalah yang dibahas dalam bab ini, seperti penandaan foto dan penandaan geografis yang melibatkan privasi dan juga etika. Iya, selanjutnya ada masalah-masalah etika. Masalah-masalah etika menurut Kowalski, yang pertama ada kesenjangan kontrol dalam sistem informasi dan semakin lebar dengan setiap teknologi baru.
Yang kedua, ada etika harus menjadi bahasa umum di antara individu dari keahlian yang berbeda. Yang ketiga, saat ini sistem informasi semakin besar sehingga semakin sulit untuk dikelola hanya dengan mekanisme kontrol teknologi. Masalah etika menurut Richard Mason, masalah-masalah ini terbagi dalam 4 kategori umum. Yang pertama ada privasi, akurasi, properti, dan aksesibilitas. Yang pertama masalah privasi atau privacy issues. Melibatkan pengumpulan, penyimpanan, dan penyebaran informasi tentang individu. Yang kedua ada masalah akurasi. Melibatkan keaslian, kesetiaan, dan kebenaran informasi yang dikumpulkan dan diproses. Yang ketiga ada masalah properti, melibatkan kepemilikan dan nilai informasi. Yang keempat ada permasalahan aksesibilitas, berkisar pada siapa yang seharusnya memiliki akses terhadap informasi dan apakah mereka harus membayar biaya untuk akses tersebut. Selanjutnya ada jenis pelanggaran etika. Hacker and cracker. Menurut myself, hacker didefinisikan sebagai seorang yang memiliki keinginan untuk melakukan eksplorasi dan penetrasi terhadap sebuah sistem operasi dan kode komputer. Pengaman lainnya tetapi tidak melakukan tindakan pengerusakan apapun dan tidak mencuri uang atau informasi. Sedangkan crackers adalah sisi gelap dari hackers dan memiliki ketertarikan untuk mencuri informasi, melakukan berbagai macam kerusakan dan sesekali waktu juga melumpuhkan seluruh sistem komputer. Penggolongan hacker dan cracker. Yang pertama ada recreational hackers, yang kedua ada crackers atau criminal-minded hackers. Yang ketiga ada political hackers. Hacking adalah teknik yang dilakukan oleh seseorang hacker, cracker, penyusup, penyerang untuk menyerang suatu sistem, jaringan, dan aplikasi dengan cara mengeksploitasi kelemahan dengan maksud mendapatkan hak akses atas data dan sistem. Yang kedua ada fraud. Fraud merupakan kejahatan manipulasi informasi dengan tujuan mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. 3. Pelanggaran privacy. Privacy adalah pembajakan perangkat lunak software. Pembajakan perangkat lunak adalah penyalinan atau penyebaran secara tidak sah atas perangkat lunak yang dilindungi undang-undang. Hal ini dapat dilakukan dengan penyalinan, pengunduhan, sharing, penjualan, dan penginstalan beberapa salinan ke komputer personal atau kerja. Undang-undang yang melindungi hak Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Bentuk pembajakan perangkat lunak. Memasukkan perangkat lunak ilegal ke hard disk, soft selling, pemakaian lisensi melebihi kapasitas, penjualan forum ilegal, penyewaan perangkat lunak ilegal, download ilegal. Yang selanjutnya ada privacy. Privacy sebagai suatu kemampuan untuk mengontrol interaksi, kemampuan untuk memperoleh pilihan-pilihan, dan kemampuan untuk mencapai interaksi seperti yang diinginkan. Privacy adalah hak untuk dibiarkan sendiri dan bebas dari tuduhan pribadi yang tidak masuk akal. Privasi informasi adalah hak untuk menentukan kapan dan sejauh mana informan tentang Anda dapat dikumpulkan atau dikomunikasikan kepada orang lain. Hak privasi berlaku untuk individu, kelompok, dan institusi. Secara umum, privasi adalah hak untuk dibiarkan sendiri dan bebas dari gangguan pribadi yang tidak wajar. Privasi informasi adalah hak untuk menentukan kapan
dan sejauh mana informasi tentang Anda dapat dikumpulkan dan atau dikomunikasikan kepada orang lain. Hak privasi berlaku untuk individu, kelompok, dan lembaga. Hak atas privasi diakui saat ini di semua negara bagian AS dan oleh pemerintah federal, baik dengan undang-undang atau hukum umum. Privasi dapat diartikan cukup luas, namun putusan pengadilan di banyak negara telah mengikuti dua aturan yang cukup ketat. Yang pertama ada hak privasi tidak mutlak, privasi harus seimbang dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua ada hak publik untuk mengetahui, menggantikan hak privasi individu. Kedua aturan ini menggambarkan mengapa menentukan dan menegakkan peraturan privasi bisa menjadi sulit. Selanjutnya, konsep privasi sangat erat dengan konsep ruang personal dan teritorialitas. Ruang personal adalah ruang sekeliling individu yang selalu dibawa kemana saja orang pergi, dan orang akan merasa terganggu jika ruang tersebut diintervensi. Artinya, ruang personal terjadi ketika orang lain hadir, dan bukan semata-mata ruang personal, tetapi lebih merupakan ruang interpersonal. Pengambilan jarak yang tepat ketika berinteraksi dengan orang lain merupakan suatu cara untuk memenuhi kebutuhan akan privasi. Dinamika psikologis dari privasi merupakan proses sosial antara privasi, teritorial, dan ruang personal. Privasi yang optimal terjadi ketika privasi yang dibutuhkan sama dengan privasi yang dirasakan. Privasi yang terlalu besar menyebabkan orang merasa terasing. Sebaliknya, terlalu banyak orang lain yang tidak diharapkan, perasaan kesesatan atau crowding akan muncul sehingga orang merasa privasinya terganggu. Privasi memang bersifat subjektif dan terbuka hanya bagi impresi atau pemeriksaan individual. Pengawasan elektronik. Menurut American Civil Liberties Union atau ACLU, melacak aktivitas masyarakat dengan bantuan teknologi informasi telah menjadi masalah besar terkait privasi. ACLU mencatat bahwa pemantauan atau pengawasan elektronik meningkat pesat, terutama dengan munculnya teknologi baru. Pengawasan elektronik dilakukan oleh pengusaha, pemerintah, dan lembaga lainnya. Misalnya, kamera pengintai melacak Anda di bandara, kereta bawah tanah, bank, dan tempat umum lainnya. Sensor digital murah juga kini ada di mana-mana. Mereka dimasukkan ke dalam webcam, laptop, sensor gerak video game, kamera ponsel cerdas, pengukur utilitas, paspor, dan kartu identitas karyawan. Teknologi yang sedang berkembang, seperti kamera digital berbiaya rendah, sensor gerak, dan pembaca biometrik, membantu meningkatkan pemantauan aktivitas manusia. Masalah khusus muncul pada ponsel pintar yang dilengkapi sensor Global Positioning System atau GPS. Sensor ini secara rutin memberi geotag pada foto dan video, menyematkan gambar dengan garis bujur dan lintang dari lokasi yang ditampilkan dalam gambar. Oleh karena itu, Anda mungkin secara tidak sengaja memberikan intelijen yang berguna kepada penjahat dengan memposting gambar pribadi di jaring sosial atau situs berbagai foto. Tindakan ini akan menunjukkan kepada penjahat di mana Anda tinggal dan kapan Anda berada di sana. Google dan Facebook menggunakan perangkat lunak pengenalan wajah. Google Picasa dan Facebook album foto dalam layanan pengeditan foto dan berbagi foto online populer mereka. Kedua perusahaan mendorong pengguna untuk memberikan nama kepada orang-orang di foto, sebuah praktik yang disebut sebagai penandaan foto. Perangkat lunak
pengenalan wajah, kemudian mengindeks fitur wajah. Setelah seseorang dalam sebuah foto diberi tag, perangkat lunak akan mencari fitur wajah serupa di foto yang tidak diberi tag. Mengapa pemberian tag itu penting? Alasannya adalah, setelah Anda ditandai di sebuah foto, foto tersebut dapat digunakan untuk mencari kecocokan di seluruh internet atau di database pribadi, termasuk database yang dimasukkan oleh kamera pengintai. Apa pengaruh pengawasan seperti ini terhadap Anda? Seseorang pengacara privasi menyatakan bahwa kehilangan hak anonimitas akan berdampak buruk pada kemana Anda pergi, siapa yang Anda temui, dan cara Anda menjalani hidup. Contoh kasus privasi yang kami ambil ialah data pribadi menjadi sangat penting dalam menggunakan media sosial maupun teknologi lainnya. Berinteraksi melalui media sosial cakupannya lebih luas dan beragam, sehingga tidak menutup kemungkinan akun kita dapat menjangkau beragam karakter orang. Namun di balik kemudahan media sosial, terdapat beragam bentuk pelanggaran privasi yang sering ditemukan, seperti merekam orang secara diam-diam, kemudian diunggah ke media sosial yang ironisnya menjadi hal biasa. Contoh pelanggaran privasi dapat dilihat dari hal-hal mulai dari hal yang sesederhana seperti yang pertama, menandai teman di media sosial tanpa seizinnya. Yang kedua, mengundang teman ke grup tanpa izin terlebih dahulu. Yang ketiga, mengirimkan nomor HP teman ke orang lain tanpa izin. Yang keempat, menyebarkan foto atau video milik teman kepada orang lain. Yang kelima, membuka HP teman dan mencuri data-data pribadinya. Privasi di lingkungan perusahaan. Selain itu, terkait dengan privasi di lingkungan perusahaan yaitu pengawasan elektronik. Secara umum, pekerja mempunyai perlindungan hukum yang sangat terbatas terhadap pengawasan yang dilakukan oleh pemberi kerja. Undang-undang mendukung hak pemberi kerja untuk membaca email karyawannya dan dokumen elektronik lainnya serta membaca dan memantau pengguna internet karyawan mereka. Saat ini, lebih dari 3/4 organisasi secara rutin memantau penggunaan internet karyawannya. 2/3-nya juga menggunakan software untuk memblokir koneksi ke situs web yang tidak pantas. Praktik ini disebut pemfilteran URL. Selain itu, organisasi memasang perangkat lunak pemantauan dan penyaringan untuk meningkatkan keamanan dengan memblokir perangkat lunak berbahaya dan untuk meningkatkan produktivitas dengan mencegah karyawan membuang-buang waktu. Contoh kasus privasi, kasus mengenai pengawasan elektronik di sebuah perusahaan. Di sebuah perusahaan, Chief Information Officer atau CEO memantau sekitar 13.000 karyawan selama 3 bulan untuk menentukan jenis lalu lintas yang mereka lakukan di jaringan. Dia kemudian meneruskan data tersebut kepada CEO dan Kepala Departemen Sumber Daya Manusia dan Hukum. Para eksekutif ini terkejut dengan situs web meragukan yang dikunjungi karyawan serta jumlah waktu yang mereka habiskan di situs tersebut. Para eksekutif dengan cepat memutuskan untuk menerapkan produk pemfilteran URL. Secara umum, pengawasan merupakan kekhawatiran individu, baik yang dilakukan oleh perusahaan, badan pemerintah, atau penjahat. Sebagai sebuah bangsa, Amerika Serikat masih berjuang untuk menentukan keseimbangan yang tepat antara privasi pribadi dan pengawasan elektronik, terutama dalam situasi yang melibatkan ancaman terhadap keamanan nasional. Oke, sekarang kita akan memasuki fase bisnis. PRM skenario yang baru saja kami pertimbangkan terutama berkaitan dengan kehidupan pribadi, namun pengawasan elektronik juga telah menjadi kenyataan di tempat kerja. Secara umum, pekerja mempunyai perlindungan hukum yang sangat terbatas terhadap pengawasan yang dilakukan oleh pemberi kerja. Undang-undang tersebut mendukung hak pengusaha untuk membaca email karyawannya dan dokumen elektronik lainnya serta memantau penggunaan internet karyawannya.
Selanjutnya, informasi pribadi di basis data. Institusi modern menyimpan informasi tentang individu di banyak database. Mungkin yang paling banyak lokasi yang terlihat dari catatan tersebut adalah lembaga pelaporan kredit. Institusi lain yang menyimpan informasi pribadi termasuk bank dan lembaga keuangan, TV kabel, telepon, dan perusahaan utilitas, majikan, perusahaan hipotek, rumah sakit, sekolah, dan universitas, perusahaan retail, lembaga pemerintahan, internal revenue service, negara bagian, kota madya, dan banyak lainnya. Selanjutnya, informasi tentang papan buletin internet, news group, dan situs jejaring sosial. Setiap hari, kita melihat semakin banyak papan buletin elektronik, news group, diskusi elektronik seperti ruang obrolan, dan situs jejaring sosial. Situs-situs ini muncul di internet, dalam internet perusahaan, dan di blog. Sebuah blog singkatan dari web blog adalah sebuah jurnal pribadi informal yang sering diperbarui dan dimaksudkan untuk dibaca oleh masyarakat umum. Masalah mental dan etika yang berkelanjutan di Amerika Serikat dan di seluruh dunia. Tidak ada ilustrasi yang lebih baik mengenai konflik antara kebebasan berpendapat dan privasi selain internet. Banyak situs web yang memuat informasi anonim dan menghina individu yang biasanya tidak mempunyai jalan lain dalam masalah ini. Selanjutnya ada kode dan kebijakan privacy. Kebijakan privacy atau kode privacy adalah pedoman organisasi untuk melindungi privasi pelanggan, klien, dan karyawannya. Di banyak perusahaan, manajemen senior telah dimulai untuk memahami bahwa ketika mereka mengumpulkan informasi pribadi dalam jumlah besar, mereka harus melindunginya. Banyak organisasi juga memberikan suara kepada pelanggan mereka tentang bagaimana informasi mereka digunakan dengan memberikan mereka pilihan untuk tidak ikut serta. Model opt-out dari informed consent mengizinkan perusahaan untuk mengumpulkan informasi pribadi sampai pelanggan secara khusus meminta agar data tersebut tidak dikumpulkan. Pendukung privacy lebih memilih model opt-in informed consent yang melarang organisasi mengumpulkan informasi pribadi apapun kecuali pelanggan secara khusus mengizinkannya. Selanjutnya ada aspek privacy internasional. Seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna online secara global, pemerintah di seluruh dunia telah memberlakukan sejumlah besar undang-undang privasi dan keamanan yang tidak konsisten. Kerangka hukum global yang sangat kompleks ini menciptakan masalah peraturan bagi perusahaan. Sekitar 50 negara memiliki undang-undang perusahaan datar tertentu. Banyak dari undang-undang ini bertentangan dengan undang-undang di negara lain atau memerlukan langkah-langkah keamanan khusus. Negara-negara lain tidak memiliki undang-undang privasi sama sekali. Kesimpulannya, privasi merupakan hal yang harus kita sadari dalam konteks penggunaan sebuah teknologi. Meskipun dari teknologi tersebut kita mendapatkan banyak kemudahan, bukan berarti kita harus mengabaikan penggunaan data pribadi ini. Pengguna harus menyadari berbagai hal dalam mengkonsumsi tahu menggunakan teknologi. Kesadaran terhadap privasi saat menggunakan teknologi sangat penting dan dapat ditingkatkan melalui pengetahuan, kesadaran jejak digital, kebijakan privasi, pengaturan privasi, dan kesadaran akan ancaman keamanan. Privasi merupakan hal yang harus kita sadari dalam konteks penggunaan sebuah teknologi. Meskipun dari teknologi tersebut kita mendapatkan banyak kemudahan, kesadaran terhadap privasi saat menggunakan teknologi sangat penting dan dapat ditingkatkan melalui pengetahuan, kesadaran digital, dan kebijakan privasi. Pengguna harus menyadari berbagai hal dalam mengkonsumsi atau menggunakan teknologi. Kesadaran terhadap penggunaan teknologi sangat penting dapat ditingkatkan melalui pengetahuan, kesadaran jejak digital, dan kebijakan privasi, pengaturan privasi, dan kesadaran akan ancaman keamanan.
Sekian pembahasan tentang etik dan privasi dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatian Anda.